Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, yakni mengaku beriman dengan lisannya, ittaqullah, maka buktikan keimananmu dengan bertakwa kepada Allah, membenarkan kabar darinya, melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Haqqa tuqatih, sebenar-benar takwa, yakni serius, sungguh-sungguh. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan engkau mati kecuali dalam keadaan muslim. Yakni pertahankan keislamanmu sampai mati. Tingkatan agama itu ada berapa? Tingkatan agama 3. Islam, kemudian iman, ihsan. Di bawah Islam itu tidak selamat, ya, akan kekal di dalam api neraka. Muslim, andaikan pun ada muslim fasik, maka tidak kekal di dalam neraka, tetap akan merasakan surga dan kekal di dalam surga. Mukmin jelas dia akan masuk surga. Muhsin, mereka mendapatkan tingkatan-tingkatan tertinggi di surga. Nah, maka Allah katakan seminimal-minimalnya dalam keadaan apa? Muslim. Jadi Islam harga mati. Inna asdaqal hadisi kitabullah, sesungguhnya sebenar-benar perkataan kitabullah. Wa ahsanal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarral umuri muhdatsatuha, seburuk-buruk perkara yang diada-adakan. Pada asalnya tidak ada di dalam kitabullah, tidak ada di dalam petunjuk Nabi, namun diada-adakan atau dianggap ada. Maka ini seburuk-buruk perkara. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan setiap perkara yang diada-adakan istilahnya bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap kebid'ahan sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan di neraka. Yakni pelakunya terancam masuk neraka. Jika kesesatannya dalam bentuk kekufuran, maka terancam kekal di dalam neraka. Jika kesesatannya dalam bentuk kefasikan, di bawah kehendak Allah. Jika Allah berkehendak, Allah ampunkan sehingga dia langsung masuk ke surga. Dan jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak, Allah lemparkan ke dalam api neraka, tidak kekal di dalam api neraka. Nah, jadi kalau ada orang yang mati dalam keadaan melakukan dosa besar, contohnya melakukan zina, waliyadzubillah, dan belum bertobat, apakah mungkin dia bisa langsung masuk surga? Hah? Naam,
mungkin jika Allah mengampuninya. Jika Allah mengampuninya. Sehingga ikhwafillah a'azanillah wa iyyakum jami'an, kita tidak boleh menganggap diri kita lebih baik. Wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Jangan kalian menganggap diri kalian bersih, suci. Ya, karena Allah yang lebih tahu siapa yang paling bertakwa, siapa yang paling bertakwa. Nah, orang yang melaksanakan ketaatan belum tentu ibadahnya diterima. Orang yang melakukan kemaksiatan bisa jadi dosanya diampuni. Tapi bagaimanapun amar ma'ruf nahi mungkar harus tetap ditegakkan, tanpa merendahkan orang yang melakukan kemaksiatan tersebut, jika dia masih seorang muslim. Nah, kita lanjutkan pembahasan dalam kitab Al-Wajibatul Mutahattimatul Ma'rifah ala kulli muslimin wa muslimah, yang wajib-wajib dan harus diketahui oleh setiap muslim dan muslimah, disusun oleh Syekh Abdullah bin Ibrahim Al-Qara'awi rahimahullahu ta'ala. Dan sekarang kita masuk di mana pertemuan sebelumnya selesai kita basmalah, ya. Selesai apa? Basmalah. Dua kata makna basmalah apa? Dua kata makna basmalah apa? Meminta pertolongan. Meminta pertolongan. Baik. Ini sudah kedengaran yang di luar? Kurang jelas ya. Nah, kemudian Syekh Abdullah bin Ibrahim Al-Qara'awi mengatakan, al-usulul thalathah allati yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumuha. Al-usul jama' aslun. Al-usul itu jama' dari aslun. Kalau diartikan bahasa Indonesia apa? Pondasi. Nah, apa yang dimaksud dengan pondasi? Yang dibangun di atasnya yang lainnya. Ma bunya alaihi ghairuh. Jadi di atas pondasi itu dibangun yang lainnya, dibangun dinding. Di atas pondasi enggak? Pondasi di mana? Paling bawah, dia yang paling, ya, yang menahan semua yang ada di atas. Tiang di atas pondasi enggak? Di atas pondasi, lantai, atap, jendela, pintu, semua di atas pondasi. Ya. Maka ini menunjukkan bahwa jika pondasinya kuat, batu kali, ya, bukan apa namanya, coran segi empat itu, di sini cor, sini cor, tapi dia penuh semua. Mungkin ini orang properti tahu ya. Ya, pondasinya kan ada yang pondasinya sini doang, sini ujung ke ujung doang ya. Nah, itu mudah roboh, walaupun dia bangun bertingkat-tingkat, mudah roboh, kena terpaan angin atau goncangan gempa, ambruk. Tapi jika pondasinya mengakar kuat ke tanah, ya, dibangun di atasnya mau bertingkat-tingkat, insya Allah. Ya, tentunya ada standarnya ya, sehingga agama yang di dalam dadamu itu, karena setiap dari kita ngebangun agama, Pak. Karena Nabi SAW ibaratkan agama ini seperti bangunan. Rasulullah SAW sebutkan, bunyal islamu ala khamsin. Agama ini dibangun, Islam ini dibangun di atas 5 perkara. Ini menunjukkan bahwa Nabi mengibaratkan bahwa agama kita ini seperti
bangunan, ada pondasinya, ada dindingnya, ada tiangnya. Wa amuduhu as-shalah. Tiangnya apa? Salat. Nah, kalau seandainya pondasi ini sekali lagi tidak kokoh, apa yang akan terjadi? Mudah roboh. Jika ada gempa syahwat atau tiupan subhat, tumbang. Udah bertahun-tahun ngaji, tapi pondasinya cetek ya bahasa sini ya, dangkalnya. Apa yang akan terjadi? Mudah roboh. Dan pondasi ini 3, dan ini wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk mempelajarinya. Tentunya apapun yang dipelajari harus diamalkan. Yahtiful ilmu bil amali fa in ajabahu wa illa irtahal, kata Ali bin Abi Thalib. Ilmu itu memanggil amal. Ilmu itu apa? Memanggil amal. Seperti hatib nelpon, ada panggilan. Jika si amal ini ngangkat, dia terima teleponan si ilmu, maknanya apa? Bersambung. Gayung bersambung. Nah, berarti ilmunya dia amalkan. Fa in ajabahu, insyaallah ilmunya akan melekat. Itulah dia sebenar-benar ilmu. Wa illa, namun jika si amal itu yang ngangkat, dibiarin aja. Dia lihat, wah si ilmu lagi nelpon nih, dibiarin sama si amal. Irtahal, si ilmu nggak datang lagi, pergi ilmunya. Maka 3 pondasi yang wajib untuk kita pelajari ini harus kita amalkan agar dia bisa nempel terus, lengket terus. Dan yang 3 ini sesuai yang disebutkan di dalam hadis Barra bin Azib, yang mana beliau termasuk di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan pertanyaan yang diajukan kepada si mayit di dalam kuburnya. Inilah dia 3 pondasi utama. Apa 3 pertanyaan itu? Man rabbuka. Kemudian man nabiyuka wa ma dinuka. Nah, sebelum kita bahas siapa Rabb kita, siapa Allah? Coba satu orang. Jangan sampai kita seperti yang dikatakan di dalam kubur. Aku dengar orang lain bilang Allah. Ya Allah, siapa Allah? Apa Allah? Enggak tahu. Siapa Allah? Siapa? Terus? Sampai di situ? Baik. Sembahan. Ada lagi yang pengen coba-coba? Nggak apa-apa, Anda belum benarkan dulu. Atau pengen ditambahkan? Siapa lagi? Ya. Tempat bergantungnya manusia. Nah, ada lagi? Rabbul Alamin. Ada lagi? Naam. Kalau jawaban yang pertama, orang musyrikin juga meyakini bahwa yang menciptakan seluruh alam Allah.
Tapi apakah mereka tetap dikatakan tadi yang menjawab benar man rabbuka Allah? Tidak. Karena dia termasuk yang hanya ikut-ikutan. Sehingga ketika ditanya man huwa Allah, dia nggak tahu. Makanya tadi lengkapnya. Kalau yang antum sebutkan, yaitu pengibadahan tanpa ada sebab. Kenapa harus diibadahi? Bergantung bentuk ibadah. Ya. Allah sebutkan kenapa Allah yang harus kita ibadahi, tidak ada yang boleh kita ibadahi selain Allah. Kenapa? Karena Allah lah satu-satunya yang menciptakan kita dan menciptakan seluruh alam. Makanya ketika ditanya man rabbuka, faqul rabbi Allah, yang menciptakanku, mengaturku, menguasaiku. Rabb itu maknanya apa? Menciptakan, mengatur, menguasai, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim, disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Al-Imam Ibnul Qayyim sebutkan di dalam kitab Fawaidul Fawaid. Ya. Makanya kalau Rabbul Alamin berarti yang menciptakan, mengatur, menguasai seluruh alam. Kurang penambahan tadi apa? Yang berhak diibadahi. Juga berhak diibadahi. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Rabbi Allah, Allah yang menciptakanku, mengaturku, menguasaiku. Wa rabba jami'al alamin, dan menciptakan, mengatur, menguasai seluruh alam. Jadi Ar-Rabb itu Al-Maliku, Al-Mudabbiru, kemudian Al-Khaliqu. Al-Khaliqul Malikul Mudabbir. Bini'matihi, ini juga harus perlu antum garis bawahi, dengan nikmatnya. Karena bentuk penciptaan ini adalah nikmat dari Allah. Allah tidak butuh terhadap ciptaannya. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada kita. Tidak butuh agar kita memberi makan Allah, cari bekerja, kemudian mengumpulkan harta kasih kepada Allah. Allah tidak butuh. Ya. Karena ini semua bentuk nikmat dari Allah. Seluruh alam ini adalah bentuk nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa ma'budi, maka dialah yang berhak aku ibadahi, yang aku sembah. Tidak ada yang berhak aku ibadahi, walaysa li ma'budun siwa, tidak ada yang berhak aku ibadahi selain dia. Ya. Harusnya ini antum bangun tidur, bang, man rabbuka, langsung. Ini pas lagi lagi sadar masih mikir panjang. Ini pondasi dasar. Kajian kemana-mana, kalau ini pondasi dasar nggak benar-benar diketahui, mudah roboh. Sholat udah dibangun banyak-banyak, puasa, sekali datang syubhat, pada rubuh bangunan agamanya. Dan realita banyak yang seperti itu. Kelihatan ketika terjadi fitnah, kelihatan. Ketika terjadi fitnah apa? Baru kelihatan. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadahlah hanya kepada Rabbmu yang menciptakanmu. Rabb tadi apa makna Rabb? Yang menciptakan, yang mengatur, dan yang menguasai. Ya.
Al-Khaliqu, Al-Mudabbiru, Al-Malik. Ya. Kemudian pertanyaan yang kedua. Baik, sebelum di situ. Satu pertanyaan yang mungkin banyak juga orang tidak ketahui. Ya. Apa bukti bahwa Rabbmu adalah Allah? Ya. Kenapa antum tadi mengatakan Rabbku adalah Allah? Karena yang mengaku yang disembah banyak. Kenapa antum pilih dari banyak yang mengaku yang disembah atau yang diakui disembah, antum pilih Allah? Banyak nggak yang diakui disembah? Ada orang-orang Majusi, mereka mengaku yang disembah harusnya yang berhak disembah api. Orang-orang Konghucu matahari. Nasrani Isya. Ya. Atau begitu banyak agama-agama, ada yang agama Buddha, ya, ada agama Hindu, banyak yang disembah, ya. Dan antum meyakini Allah. Kenapa? Hah? Tadi antum mengatakan apa? Karena Allah yang menciptakan, mengatur, menguasai. Yang lain juga ngaku begitu. Sehingga siapa yang antum pilih? Dari yang begitu banyak yang dipertuhankan dan diakui dipertuhankan, mengaku bisa menciptakan, mengatur dan menguasai alam. Dajjal nanti datang, ngaku gitu nggak? Ngaku. Kenapa tetap antum pilih Allah? Siapa yang bisa jawab? Nah, apa itu arti ayat? Bukti. Karena Allah mampu membuktikan Dia yang menciptakan kita, mampu membuktikan Dia yang menciptakan seluruh alam. Adapun Dajjal tidak punya bukti. Nanti kelihatan bagi orang-orang yang sudah kuat keyakinannya kepada Allah, kelihatan nggak ada bukti. Begitu juga Tuhan-Tuhan yang lain tidak bisa membuktikan. Mana bukti-buktinya? Di dalam Al-Quran. Ini ayat-ayat apa? Syar'iyah. Bukti yang lain di mana? Alam semesta, yaitu ayat-ayat kauniyah. Sehingga ketika seseorang memilih dari semua yang disembah atau yang diakui disembah, yang diakui menciptakan seluruh alam, hanya Allah yang punya bukti. Hanya Allah yang punya bukti. Makanya antum baca bukti-bukti yang sudah dipaparkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Allah turunkan min fawqi sab'i samawat, dari atas 7 lapis langit Allah turunkan, ya, agar kita bisa benar-benar meyakini kebesaran dan keagungan Allah. Ya, bisa dipahami ya. Yang berikutnya, sebelum ke sana, ada lagi satu lagi. Ya. Biasa terkadang diganggu manusia tuh. Jika Allah yang menciptakan seluruh alam, menciptakan saya, siapa yang menciptai Allah? Pernah nggak terbersit di dalam hati antum seperti itu? Siapa yang menciptakan Allah? Itu pertanyaan seperti itu. Siapa yang bisa jawab? Hah? Hah?
Ya kira-kira orang yang nggak percaya sama Allah bisa nggak antum bantah dengan perkataan? Dia ateis, nggak percaya Tuhan dia. Contohnya, ya. Dia bertanya seperti itu. Dan orang-orang yang bertanya seperti itu, ya, bisikan syaitan. Siapa yang bisa jawab? Taib. Ya. Pak siapa, maaf? Hah? Aswin. Pak Aswin, ya. Hafal dulu, Pak Aswin. Nah, kalau Pak Aswin melahirkan, anaknya laki-laki atau perempuan? Pertanyaan saya, anaknya laki-laki atau perempuan? Hah? Apa yang tidak mungkin? Berarti apa dong antum bilang? Enggak, pertanyaan antum salah, Ustaz. Apa dong kalau begitu? Pertanyaannya salah. Karena Pak Aswin tidak melahirkan. Pertanyaannya salah, Ustaz. Karena Pak Aswin tidak melahirkan. Siapa yang menciptakan Allah? Pertanyaannya salah, Ustaz. Karena Allah pencipta, tidak diciptakan. Faham? Hah? Katakan kepada orang ateis itu seperti itu. Kalau si Jono temenmu melahirkan, pertanyaannya, anaknya laki-laki atau perempuan? Bagi makhluk ada yang mustahil, dan bagi Allah mustahil diciptakan. Bisa dipahami? Hilang insya Allah syubhatnya yang selama ini kadang datang-datang bertanya. Cuma bisa astagfirullah, tapi masih datang lagi, astagfirullah, datang lagi, nggak tahu jawabannya. Jangankan antum, anak masa-masa belajar datang, pengalaman seperti itu datang, bisikan-bisikan syaitan. Wah, musibah kan? Kayak terus belajar, akhirnya dapat jawabannya. Sehingga syubhat itu hilang dengan ilmu. Syubhat itu apa penyebab syubhat? Kebodohan. Kenapa seseorang terkena syubhat? Karena bodoh. Apa kata Rasulullah SAW? Wa bainahuma umurun mushtabihat. Dan di antara yang sudah jelas halal dan sudah jelas haramnya ada perkara syubhat. Apa definisinya? La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Berarti syubhat itu adalah yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Kenapa penyebabnya tidak diketahui? Karena apa? Bodoh. Makanya cara mengobati fitnah syubhat adalah dengan menuntut ilmu. Alhamdulillah. Yang kedua, wa idza qila laka ma dinuka, jika ditanya kepadamu apa agamamu? Apa agamanya, Pak? Nah, andai kan Bapak ada di pedalaman pelosok yang orang-orang nggak kenal, di situ Bapak doang Muslim. Bapak sholat, dia kaget melihat, apa yang kamu kerjakan? Saya sholat. Apa ini? Ini bagian dari agama Islam. Apa itu agama Islam? Apa jawabanmu? Apa itu Islam? Ini pondasi, Pak. Pondasi. Ya. Antum pengen masang pondasi tapi nggak tahu apa, berapa kadar semennya, berapa pasirnya. Wah, bisa berabe, Pak. Apa itu Islam? Ini orang yang nanya sama sekali sebelumnya nggak tahu Islam. Gimana antum mau jelasin? Hah? Siapa? Iya.
Serah diri. Nah, serah diri. Orang yang kira-kira bertanya sama antum itu bisa paham. Itu cok kali cok tuh, Pak. Cocok logi. Ya. Siapa yang tahu? Ya. Nah, tadi sudah ada awalnya, berserah diri. Awalnya itu berserah diri kepada Allah dengan mengesakannya. Tentunya dia akan bertanya, siapa itu Allah? Nah, jawab kayak tadi. Hah? Jawab kayak tadi. Serahkan dirimu kepada Allah dengan mengesakannya, yaitu dengan beribadah kepadanya. Kalimat tauhid itu adalah kalimat la ilaha illallah. Kalimat tauhid itu adalah kalimat la ilaha illallah. Ya. Maka kalau seseorang mengatakan berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, yaitu berserah diri untuk menegakkan kalimat tauhid, menegakkan kalimat la ilaha illallah. Coba jelaskan kepada saya makna berserah diri yang paling simpel. Nih Pak Polisi, gitu. Hah? Dirimu serahkan, nih leherku tebas. Paham? Kamu pengen nyerahin diri gimana? Ini leherku tebas, sehingga andaikan leherku ditebas untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah, aku lakukan. Faham? Siapa yang di sini masih ragu bakalan ditebas lehernya untuk menegakkan la ilaha illallah? Saya nggak mau. Berarti keislamannya dipertanyakan. Siap semua di sini ditebas untuk menegakkan la ilaha illallah? Berarti harta murah nggak? Hah? Harta lebih mudah. Orang leher saya aja mau ditebas untuk menegakkan la ilaha illallah, saya mau. Apalagi harta. Apalagi tenaga, jiwa. Bisa paham, Pak? Simpel sebenarnya. Apa itu Islam? Serah diri kepada Allah dengan bertauhid. Makna mudahnya apa? Siap mati untuk la ilaha illallah. Siap mati untuk la ilaha illallah. Ini makna serahkan dirimu. Pasrahkan dirimu. Ya. Makanya hidupmu itu, Pak, ketika kau mengakui dirimu sebagai muslim, siap pada saat itu semua kegiatanmu, aktivitasmu, tujuannya adalah untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah di muka bumi ini. Tegakkan kalimat la ilaha illallah yang pertama untuk dirimu, keluargamu, lingkunganmu, negaramu. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, tunduk kepadanya dengan ketaatan. Inqiyad, tunduk, menghinakan diri. Dia tunduk, menghinakan diri. Wal bara'atu minasyirki wa ahli. Nah, bentuk ketundukan, menghinakan diri. Ya. Bagaimana paling mudahnya, Pak? Ya. Rakyat kepada rajanya. Rakyat kepada raja. Kalau Bapak punya gambaran ada raja, ada rakyat pengen ngadap sampai ngesot gitu ya.
Saking merendahkannya dia. Saking apa? Merendahkan. Dia rendahkan dirinya. Ya. Andaikan raja bilang sama si pengawal, tebas leher orang ini langsung tebas gak? Pengawalnya. Mungkin saking taatnya. Masih nanya gak dia kira-kira? Kenapa? Ini gak kenal dia orang raja. Apa yang nyuruh langsung tebas saja? Salah dia apa? Berani gak kira-kira si pengawal ngomong gitu? Ngegas gitu. Hah? Itu baru ke raja dunia, Pak. Raja dunia. Dan yang kau hadapi ini, yang ingin kau serahkan dirimu ini adalah kepada rajanya para raja. Yang kau harus tundukkan dirimu, yang kau harus taati adalah kepada rajanya para raja. Ya, makanya begitu besar dan begitu agung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak pantas kita mempertanyakan satupun syariatnya. Tahu diri kita sebagai seorang hamba. Ada anak kecil pengen nanya-nanya urusan orang tua, tahu diri kamu, nak. Nah itu baru seorang orang tua kepada seorang anak kepada orang tuanya. Ini tingkatannya, levelnya tinggi, yaitu hamba kepada Allah Rabbul Alamin. Makanya kita punya slogan sami'na wa ata'na. Nah, ini bukan hanya sekedar didengung-dengungkan, diucap-ucapkan ya. Gimana? Adzan dulu ya. Nah, tafadhal. Nah, wal bara'atu minasyirki wa ahli. Jadi keislaman itu adalah berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, tunduk dengan ketaatan, berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang yang berbuat syirik. Ya. Karena orang-orang yang berbuat syirik, mereka menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala, merendahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita tidak boleh mencintai mereka walaupun secuil saja. Tidak boleh. Ini bukti kaum muslim. Akhi fillah, kalau ada orang yang merendahkan ibumu atau ayahmu, kemudian dia jago main sepak bola, apakah kau akan pakai baju yang bertuliskan namanya? Dia menghina, merendahkan ayah dan ibu. Dia jago main sepak bola. Wah, keren banget skillnya nih. Lihat namanya, tulis di belakang baju. Ada nggak yang mau nulis orang yang menghinakan bapaknya itu tadi? Musuh bebuyutan itu kan? Nah, ini menghina Allah, merendahkan Allah, pakai baju namanya di sini, salat lagi ke masjid. Ada yang Ronaldo, Messi, Neymar di masjid. Masya Allah, Allah musta'an. Ini beneran muslim atau memang dia nggak tahu apa itu Islam? Sehingga dia hanya ketika ditanya, apa agamamu? Islam. Apa itu Islam? Tahu. Yang penting Islam, kata orang Islam aku. Mau yang seperti itu, Pak? Dan anak-anak kaum muslimin terperdaya, waliyadzubillah. Silahkan main bola, silahkan olahraga.
Tapi jangan pernah punya kecintaan secuil pun kepada musuh-musuh Allah. Lepaskan dirimu dari kesyirikan dan orang-orang yang berbuat syirik. Paham? Itu baru muslim. Sekarang wala wal bara kita dipertanyakan. Wala dan bara kita dipertanyakan. Duduk di majelis ilmu mengaku seorang muslim, bahkan mengaku salafi. Waliyadzubillah. Para salaf tidak akan pernah sedikit pun memiliki kecintaan, keloyalan kepada seorang kafir. Melihat namanya saja mereka sudah muak. Ya, apalagi untuk digantungkan, dikasih parfum, dibangga-banggakan, dibawa keluaran. Allahu Akbar. Sekedar mendengar nama munafik saja mereka muak. Apalagi yang sudah jelas-jelas menyatakan dirinya berperang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah muslim, inilah dinuk, inilah agamamu, dinil Islam. Ya, nggak bisa dipermainkan, ikhwah. Ini agama, surga neraka. Surga dan neraka itu bukan hayalan, itu bukan permainan. Ini kenyataan. Ya, perang kita dengan mereka adalah perang yang sesungguhnya. Kita sekarang tidak perang langsung hadap-hadapan, tapi perang ghazwul fikri. Perang apa? Pemikiran, sehingga doktrin-doktrin masuk, syubhat-syubhat santap, semua dilahap. Waliyadzubillah. Fahami ini tentang makna Islam sebenar-benarnya. Maka ketika kau ditanya, apa agamamu? Dinil Islam, al-istislam lillahi bitauhid, wal inqiyadu lahu bitta'ah, wal bara'atu minasyirki wa ahli. Makanya Ibrahim alaihissalam dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, qad kanat lakum uswatun walladzina amanu ma'ahu walladzina ma'ahu idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'budun kafarna bikum. Ya, telah ada pada kalian, telah ada untuk kalian suri tauladan pada Ibrahim. Jadi di dalam dirinya Ibrahim dan orang-orang yang bersama Nabi Ibrahim ada suri tauladan. Apa bentuk suri tauladan yang harus kita contoh dari Nabi Ibrahim dan orang-orang yang beriman bersama beliau? Ketika mereka mengatakan kepada orang-orang kafir, kami berlepas diri dari kalian dan sesembahan-sesembahan kalian. Kafa inna bura'u minkum wa mimma ta'budun. Kemudian apa? Kata Allah, kafarna bikum, kami kafirkan kalian. Ya, Allah yang mengatakan. Jadi bahasa non-muslim bisa, bahasa kafir juga bisa. Ya. Kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawata wal baghdha abadan. Dan jelas antara kami dengan kalian permusuhan dan kebencian selama-lamanya. Maka kalau sudah dikatakan permusuhan dan kebencian selama-lamanya, sedikit pun secuil pun tidak akan ada rasa cinta. Tidak akan ada loyal, fans, tidak ada. Ya. Loyal itu bahasa kerennya apa? Ngefans, Pak. Cinta, karena orang yang ngefans pasti cinta. Dia sebut-sebut. Orang yang sering menyebut-nyebut suatu nama karena memang dia cinta. Maka orang yang cinta kepada Allah dia sering menyebut-nyebut nama Allah. Dia berzikir. Orang yang cinta kepada Rasulullah dia sering berselawat.
Ya, kalau cinta sama Ronaldo, sebut-sebut Ronaldo. Ini cuma hafalnya Ronaldo, Messi, Neymar, siapa lagi? Ya. Kadang dia nendang, kayak Ronaldo itu tendangannya. Allahu Akbar, risih dengernya, Pak. Nama orang itu. Nendang dia, udah gaya-gaya Messi nih. Allahu musta'an. Ya. Makanya kenapa Syekh Saleh Fauzan mengatakan haram menjadikan profesinya sebagai pemain bola. Ya. Jangan ajak kaum muslimin dan anak-anaknya kaum muslimin sibuk dengan bola. Walaupun akhir-akhir ini datang berita Newcastle United dibeli oleh Allahu a'lam ya, apanya itu saya cuma dengar-dengar aja, lihat di Facebook diributkan oleh orang-orang. Hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kalian beriman kepada Allah satu-satunya. Jadi permusuhan, kebencian itu kekal, Pak. Sampai yaumil qiyamah pun kita akan bawa permusuhan dan kebencian ini kepada orang-orang kafir. Ya. Kapan ini berakhir? Cuma satu. Ketika kalian beriman kepada Allah satu-satunya, berakhir permusuhan itu. Sehingga jadi apa? Kecintaan. Nah, sampai di sini ada pertanyaan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa perbedaan antara Rabbun, Ilahun, dan Allah? Terus yang kedua, apakah Ilahun itu Allah itu asalnya dari Ilahun yang bersifat? Nah, apa bedanya Rabbun? Tadi kita sudah katakan makna Rabb adalah Al-Khaliqu wal Maliku wal Mudabbir, yang menciptakan, yang menguasai atau merajai, dan yang mengatur. Adapun Allah adalah lafaz al-jalalah yang bermakna Dzul Uluhiyah, yang berhak diibadahi. Ya. Ilah maknanya ya, ma'bud, yang disembah. Ya, ilah itu dari ya, jadi ilah wazannya itu adalah fi'al dalam bahasa Arab. Ilahun, fi'alun. Fi'al ini sama dengan maf'ulun. Maka kalau contohnya yang sama dengan ini kitabun. Kitabun, berarti kitabun itu apa? Maktubun. Makanya kalau ada tulisan di dalamnya itu kitab, kumpulan dari tulisan-tulisan. Maktubun, kitab, karena ada di dalamnya. Kalau nggak ada di dalamnya, kosong aja, kurrasatun atau daftarun, bukan kitab dia. Nah, ilahun dia juga maknanya adalah ma'luhun. Ya, ma'luhun yang bermakna ma'luh itu adalah ma'budun, yang berhak diibadahi. Ya, maka ilahun itu adalah ma'budun, yang disembah, yang disembah. Nah, tambahan alif lam menjadi Allah. Ilahun, tambahkan alif lam menjadi Allah. Wallahu ta'ala alam. Ada pertanyaan lain? Ya.
Kalau apa? Pada orang kufar kan jelas. Tapi ketika kita menghadapi wala barok dengan orang yang tidak semangat itu kan mereka bisa Nah, wala wal bara kepada orang-orang kufar dia seperti malam dan siang. Jadi 100%, tidak boleh sedikit pun wala kita ada kepada orang-orang kufar. Harus benar-benar bara 100%. Paham? Ya, bara kita kepada mereka, berlepas dirinya kita kepada orang-orang kufar itu 100%. Adapun kepada orang-orang yang menyimpang dari kalangan kaum muslimin, maka kita berlepas diri dari mereka sekadar penyimpangan mereka. Ya, sekadar apa? Penyimpangan dia. Tambah besar penyimpangannya, tambah besar kita berlepas diri. Kalau kecil kita berlepas diri. Sehingga ada sisi cintanya, ada sisi berlepas dirinya. Karena dia masih muslim. Ya. Sebesar apa penyimpangannya, sebesar itu kita berlepas dirinya. Bisa dipahami, Pak? Nah, jadi tidak berlepas diri 100%. Dia tetap punya hak sebagai seorang muslim yang harus kita ucapkan salam, kita harus jenguk, ya. Masih ada punya hak senyum, ya. Dia masih saudara, sama bapak punya saudara kandung, Mbak. Satu pemahaman, Mbak. Nah, masih ada bapak sama istri bapak. Nggak bisa, otak kita ini nggak bisa benar-benar satu. Seorang murid sama guru juga nggak bisa. Antum di sini belum tentu semua terima apa yang saya jelaskan, walaupun sudah dari kitab. Kayaknya nggak gitu deh, masih aja. Walaupun kita sebutkan dalilnya, belum tentu. Atau mungkin bukan karena dia nolak, tapi karena nggak paham. Nah, jadi Allah yang memberikan pemahaman. Yang memberikan pemahaman siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mintakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pemahaman tersebut. Ya, ada lagi? Ya. anak-anak kadang sudah bertanya kenapa Allah tidak terlihat, gimana jawabnya? Allah bisa dilihat, Pak. Nanti di surga. Ya, Allah mana? Pengen lihat nak? Ya, aku pengen lihat lah. Banyak-banyak beramal nak. Sholatmu yang rajin. Nanti di surga kau lihat nak. Di sini nggak bisa. Tahu jawabannya? Nah, berbakti kepada orang tua nak. Aku pengen ketemu sama Allah. Iya, kita semua pengen ketemu. Ayah juga. Ya. Tapi kalau di sini Allah tampakkan hancur semua ini nak. Berkeping-keping kita. Enggak kuat buka dunia ini untuk menerimanya. Bisa dipahami? Mudah sebenarnya. Siapa bilang nggak bisa dilihat Allah nak? Bisa, nanti di surga. Bisa kan? Bisa. Karena banyak orang-orang ateis itu menyerang kita dari sisi ini. Lembah yang nggak bisa dilihat katanya. Saya lihat dengan keimanan saya. Saya melihat Allah dengan ilmu saya, keyakinan saya. Dan orang-orang kafir akan melihat Allah di akhirat dengan keyakinan mereka, tidak dengan kepala mereka, mata kepala mereka. Di akhirat baru yakin mereka. Di dunia orang-orang beriman melihat Allah dengan apa? Keyakinan. Dan di akhirat mereka melihat Allah dengan mata kepala mereka. Adapun orang-orang kafir di dunia mereka tidak melihat Allah dengan keyakinan mereka. Mereka ingkar kepada Allah. Kapan mereka baru benar-benar yakin dan melihat Allah
dengan keyakinan mereka di mana? Di akhirat. Dan Allah tidak berikan kesempatan bagi mereka untuk melihat Allah dengan mata kepala mereka. Tapi di situ baru mereka yakin. Makanya mereka minta dikembalikan ke dunia agar mereka pengen beramal. Tapi Allah katakan, kalaupun seandainya mereka dikembalikan, la'adu lima nufu'an, mereka akan kembali lagi kepada apa yang sudah dilarang kepada untuk mereka. Mereka akan langgar lagi syariat-syariat Allah. Ya, ada lagi pertanyaan lain? Ya, silakan. Allah Ta'ala alam. Itu falsafah, ya, filsafat. Ya. Ana lebih memilih jawaban yang tadi. Ya, Allah Ta'ala alam. Karena kalau diumpamakan, tidak berani Ana jawab. Silakan tadi. Yang tadi ya. Assalamualaikum. Gimana? Coba diulangi perbedaan. Apa? Ayo, coba yang lain berisik. Coba diam dulu biar kedengeran. Di mana Allah? Masuknya apa? Akidah atau? Nah, ini tentunya jelas di dalam Al-Quran ya, tentang ya di mana Allah, dan disebutkan terkait di dalam kitab-kitab para ulama di mana ini merupakan inti dari akidah. Ya, bahkan Nabi SAW ya menyatakan seorang itu mukminah dengan jawaban Allah ada di langit. Aina Allah fis sama, a'tikha fa innaha mu'minah. Ya. Dalam Al-Quran juga banyak a'mintum man fis sama. Ya. Dalam sebuah hadis qudsi Allah katakan, "Law anna as-samawati as-sab' wa amirahunna ghairi." Andaikan 7 lapis langit beserta penghuninya selain aku, yang menunjukkan Allah ada di langit. Ya. Dan makna fi as-sama' di situ adalah ala. Fi bermakna ala, di atas. Ya, fi as-sama' bermakna ala as-sama', di atas langit. Yang menyimpang, yang mengingkari Allah di langit, maka telah mengingkari Al-Quran dan Sunnah. Jelas ya. Karena mereka mentakwil. Syekh Utsaimin di dalam kitab Syarah ya, Lum'atul I'tiqad itu menyebutkan bahwa yang dimaksud jika seseorang itu mentakwil atas ijtihadnya ya, dan ada kemungkinan secara bahasa arah maknanya, maka
semoga Allah ampunkan. Dan tentunya ini ijtihad. Maka di antara para ulama ada yang berijtihad, mentawil. Ya, seperti Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Ya. Jika seandainya dia fanatik, kemudian dia mentakwil, namun memang ada kemungkinan maknanya ke sana. Dari sisi bahasa kemungkinan ada maknanya. Ya. Maka dia fasik. Karena dia apa? Tadi fanatik. Tapi ada kemungkinan dari sisi bahasa. Dan yang ketiga, jika ternyata kemungkinan dari sisi bahasa tidak ada, ya, dan dia fanatik, tidak atas dasar ijtihad, tapi karena ta'assub, asabiyah, fanatisme, maka dia kufur atau kafir. Itu perincian yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala di dalam syarah kitab Lum'atul I'tiqad. Allah taala alam. Ya. Orang-orang yang menyelisih Ahlus Sunnah dalam hal ini, ada yang mengatakan Allah di mana-mana, ada yang mengatakan Allah tidak di mana-mana. Ya. Ada yang mengatakan apa? Allah di mana-mana, dan ada yang mengatakan Allah tidak di mana-mana. Tentunya keyakinan batil, ya, yang menyelisih Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, siapa lagi tadi? Terakhir masih ada? Iya, silahkan. Ada yang semisal seperti itu, ada juga yang ayatnya dikhususkan kepada orang-orang kafir. Ya. Ada yang semisal yang dia umum kepada seorang muslim juga, di mana dia melihat amalannya sedikit, ya, dia meminta kepada Allah agar ditangguhkan ajalnya, agar ia bersedekah. Ada. Ya. Ada yang dia ayatnya menjelaskan khusus kepada orang-orang kafir. Nah, cukup ya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.